signalmu atau apa. Kodenya baru belum ada 5 menit. Pak, izin nanya, Pak. Iya, silakan. Di gateway jumlah pertemuan kita udah 14 ya, Pak? Iya, hari ini memang sudah saya buat 14. Oh, iya. Soalnya 14 yang hadir saya cuma 11, kemarin cuma nggak masuk, cuma 1 gitu. Iya, kalau bermasalah WA saya aja. Oh, baik Pak, makasih Pak. WA saya sama tim nanti. Kalau yang ada bermasalah, pokoknya WA saya. Sudah bisa, Haidar? Sudah, Pak. Presensinya bisa nggak? Bisa toh? Baru saya buka kok, sudah kedaluarsa. Ini masih 16 menit, saya bukanya panjang. Maaf belum. Pak, boleh kirim ulang nggak Pak? Soalnya saya baru masuk. Kodenya Pak. Ya. Ini belum ganti. Oke, ini materi hari ini tentang PECM. Sama dengan ECM ya. Sama-sama ada faktor koreksinya ya. Sama-sama ada butuh kointegrasi gitu ya. Sama-sama mengkoreksi ketidakseimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Hanya yang membedakan PECM ini memang multivariat ya, multivariat. Kalau ECM itu cenderung univariat. Kemudian kalau di ECM itu variabelnya itu dependennya sudah ditentukan. Gitu ya. Kalau VECM tidak ada independen gitu, lebih ke endogen eksogen, Artinya apa? Variabelnya adalah endogen ya, kalau di VECM semuanya endogen. Maksudnya apa? Kedudukannya setara gitu ya. Kedudukannya setara, nggak ada yang sebagai independen, nggak ada yang sebagai dependen. Kalau independen kan emang sudah dari awal kita tentukan ini dependen, ini independen. Kalau endogen, eksogen itu tergantung kedudukannya. Kalau di sini di PCM hanya endogen saja, nggak ada eksogen. Nggak ada eksogen. Eksogen itu setara dengan independen ya. Nah, kalau yang endogen itu bisa dependen, bisa independen. Itu kalau endogen. Lainnya sama ya, adanya kointegrasi ya. Tapi memang kalau ECM itu kointegrasinya pada level different 1 gitu ya, harus different 1. Kalau VECM tidak ada keharusan kointegrasinya pada different 1. Tidak, bukan suatu keharusan. Walaupun realitasnya analisisnya kebanyakan nanti di different 1. Nah, ini semua variabel dalam PECM adalah endogen, tidak ada eksogen. Kalau saya kasih contoh di
whiteboard-nya. Pulpen saya. Jadi kalau mungkin yang kalian tahu kan ini Y, ini X ya. Nah ini Y-nya itu dependent variable, X-nya independent variable. Nah kalau sehingga ini secara teoritis kan sudah diputuskan ya. Secara teoritis kita lihat mana yang dependent, mana yang independen, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Ini kalau ECM dan analisis yang lain ya. Nah kalau di ini di VCM itu, di VCM itu misalnya gini, ini Y, misalkan Y, ini saya kasih simbol Y saja. Nah ini X. Nah ini kalau terminologi independen kita bisa mengatakan Y ini dependen ya, Y dependen. Y-nya bisa dependen, bisa independen, tergantung dari mana. Kalau dari posisi X, Y-nya dependen, tapi dari posisi Y, Y-nya ini Y-nya independen, ya kan? Jadi ini bisa dependen, bisa independen. Nah, tergantung kita lihat dari mana. Nah, yang X ini adalah yang independen variabel. Nah, variabel yang ini, Y, ya, atau apa, Y, ini disebut endogen. Ini endogen, ini juga endogen juga. Nah, yang X ini eksogen. Nah, eksogen. Nah, endogen ini ya, yang endogen, ini kedudukannya variabel endogen itu bisa menjadi dependen, bisa menjadi independen. Nah, ini endogen. Nah, kalau eksogen ini pasti independen. Nah, dalam PECM variabelnya nggak ada, variabel eksogen itu nggak ada, ini nggak ada. Semuanya endogen, bisa menjadi dependen, bisa menjadi independen, tergantung penelitinya concern di mana. Jadi peneliti concern di mana. Nah, itu. Jadi tidak ada eksogen ya. Yang hanya endogen. Ini terjadi kointegrasi pada different yang sama. Ini tidak harus different 1. Boleh 2 dan 3 dan seterusnya. Walaupun nanti analisanya banyakkan di different 1. Tapi kalaupun tidak masalah karena memang tidak ada syarat khusus ya. Nah, lain-lainnya sama dengan ECM ya. Sama dengan ECM. Kita nanti mengenal persamaan jangka panjang, persamaan jangka pendek gitu.
Nah, seperti itu. Jadi secara teoritis hanya ada beberapa perbedaan dengan ECM yang sudah kita lakukan. Analisisnya juga mirip, sangat mirip dengan ECM, sangat mirip. Prosedurnya pertama uji stasionaritas dulu ya kan. Stasionaritas harus stasioner pada different sama, tidak harus different 1, boleh nanti boleh di different 2, 3 dan seterusnya. Tapi umumnya data itu umumnya pada different 1 sudah stasioner pada umumnya, tapi ketika menemukan data yang tidak stasioner pada different 1 bisa dilanjutkan ke different 2. Kalau sudah lama meneliti nanti akan ketemu data yang di different 1 pun tidak stasioner ya. Kemudian setelah stasioner pada different sama, kita menentukan lag optimalnya. Ya, menentukan lag optimal. Ini prosedur standarnya ya. Mencari lag optimal. Jadi memilih lag yang optimal menurut VECM ini. Nah, lag optimal itu yang kemudian digunakan untuk menguji kointegrasinya. Apakah pada lag optimal terjadi kointegrasi apa tidak. Makanya kalau ECM itu lagnya analisisnya pada lag 1 ya, pada lag 1 different 1, maka VCM belum tentu pada different 1. Kenapa? Karena nanti lag optimalnya belum tentu different 1. Ya, bisa different berapa? Nah, tergantung datanya. Nah, kemudian diuji kointegrasinya ya, setelah ketemu lag optimal, kemudian ini diuji kointegrasi, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya salah tahapnya ini nomor 5 ini 5 diagnostik, estimasi ya. Nah, selanjutnya estimasi ya. Estimasi dengan VCM. Oke. Karena datanya ada di mana? Classroom ya. Yang VCM 2021. Nah, ini datanya VCM 2021 ada di Classroom ya. Ini datanya. Di sini ada LGDB, LPC, LPDI. Ini log ya, data GDP dan seterusnya yang sudah saya logaritma. Sebetulnya analisisnya nggak harus di logaritma atau dirubah fungsinya, nggak masalah sebetulnya, tidak. Ini kan cuman biar lain saja, biar skalanya sama gitu. Jadi kalau kita punya data yang nggak seimbang gitu ya, antara variabel 1, misalkan variabel 1 persenan, variabel keduanya itu satuan rupiah gitu, jutaan, ya, itu kan nggak seimbang. Nah, itu bisa dirubah dulu datanya agar seimbang dengan logaritma atau di inverse atau di square root, di akar.
Nah, caranya gimana? Caranya tinggal pakai generik itu seperti biasa. Kalau kemarin kita ngasih contoh di residual ya, residual menjadi ECT itu sama saja. Misalkan ini L, kita kasih nama L log, namanya lain aja lah, PCE kita kasih nama PCE gitu ya, sama dengan log. Nah, ini logaritma dari PCE. Nah, oke. Nah, ini PCE. Intinya namanya dirubah sesuai dengan yang dilogaritmakan. Oke, saya hapus ya. Caranya gitu. Buku pertama, saya coba LPDI, LPCE, LPDB. Open as group ya. Nah, ini kita tes rasionalitasnya. View, kalau parallelogram level aslinya, lihat ini antara ACF dan BCF tidak seimbang gambarnya, kemudian probabilitasnya ini juga signifikan ya kan. Ini tanda-tanda juga tidak normal, tidak stasioner kalau pakai parallelogram. Kemudian kalau kita first difference coba, nah first difference ini gambar ACF dan BCF relatif sama. Kemudian statistiknya, hijau statistik ini juga tidak signifikan. Nah, berarti ini sudah stasioner. Nah, kalau kita pakai tesnya yang statistik, yang ini kita pakai yang summary aja ya, biar sekalian ada beberapa analisis. Oke. Nah, ini uji Levin ya. Ini null hipotesisnya unit root. Nah, null hipotesisnya unit root, ada unit root. Berarti yang diharapkan tidak ada unit root. Yang diharapkan tidak signifikan. Yang tidak signifikan itu nanti yang stasioner. Nah, ini datanya Levin, Lin, and Chu ini P-nya di bawah 5%, ya, di bawah 5%. Berarti kalau ini ada unit root. Jadi kalau menurut uji Levin, Lin, and Chu ini tidak stasioner. Nah, kalau lihat uji besaran, ya besaran, sin, ADF, Fisher, p-value-nya ini tidak signifikan semua. Ya, null hipotesisnya sama, ya, ada unit root. Sementara di sini tidak signifikan. Berarti apa? Berarti tidak ada unit root atau stasioner. Nah, ini menurut uji besaran, ADF dan Pepperoni Fisher ini stasioner nih. Tapi kalau menurut Levin ini tidak stasioner. Nah, dari 3 uji ini stasioner. Dari 3 uji. Hanya 1 uji yang tidak stasioner. Nah, Oke, kalau masih ragu-ragu mungkin coba kita satu-satu ya. Yang sering dipakai memang ADF ini, coba ADF ini. Pada level aja coba, different. Nah, ini pada ADF, uji ADF, ya, ADF, Fisher square semuanya signifikan ya. Null hipotesisnya, lihat, null hipotesisnya ada unit root. Null hipotesis ada unit root. Yang diharapkan berarti tidak ada unit root atau
atau signifikan, atau signifikan, atau signifikan. Nah ini. Nah, pada different 1, pada different 1, different 1 ini menurut uji ADF ini stasioner, semuanya stasioner. Nah, signifikan. Oke, berarti ini signifikan. Berarti stasioner pada different 1. Oke, memenuhi syarat. Saya tutup aja. Kemudian tahap kedua, nah, setelah kita uji ternyata stasioner pada different 1, tahap kedua adalah menentukan lag optimumnya. Jadi mencari lag optimum dulu. Mencari lag optimum dulu untuk melihat struktur lagnya. Nah, untuk mencari lag optimum, kita buka ini LPDI, LPCE, LPDE, LPDP ini ya. Nah, ini. Klik kanan, open as far. Nah, ini, as far. Nah, ini var tetap biasa. Kalau untuk lihat lag optimumnya kita pakai var ya. Var. Kemudian variabelnya ini perhatikan ya kan. Ini semua variabel yang kita punya, yang model analisis ada di sini, ya kan. Tapi yang penting di sini adalah urutannya, posisi urutannya. Ini LGPDI, LPCE, LGDP. Ini artinya apa? Kalau yang variabel yang dianggap penting atau yang jadi interest kita itu didulukan. Jadi ini berarti interest kita itu di LPDI. Nah, yang menjadi pusat perhatian itu di LPDI, kemudian lainnya mengikuti. Jadi yang menjadi pusat perhatian itu yang kita dulukan. Oke. Nah, ini sudah, kemudian lainnya oke saja. Nah, ini sudah jadi var-nya ya, var-nya. Jadi var-nya. Kemudian kita mencari lag optimumnya, mencari lag optimumnya. Ini mencari lag optimum. Nah, ini sudah tahu, ini nggak perlu dibaca dulu sementara ya. Kita mencari lag optimum. Nah, ini lag lewat mana? Lewat lag struktur ya. Lag struktur ini melalui lag kriteria. Jadi mencari lag optimumnya di sini. Nah, lag top include ini biarin saja karena kita belum tahu ya. Oke aja. Nah, ini milih lag optimal itu melalui ini LR test, FPE test, AIC test, SC test dan seterusnya. FPE itu final prediction error, ini ada di bawah semua tingkatannya. LR sequential modified LR test statistik ya kan, AIC, AIKK, AKIK informasi kriterian, SC, jadi semuanya begini. Cari yang paling kecil, semuanya yang paling kecil, atau lihat tanda bintang, ya, ada bintangnya ini. Nah seperti ini. Nah mana yang paling banyak tanda bintangnya itu yang kita pilih. Jadi yang paling banyak tanda bintangnya itu yang lag optimalnya.
Nah, kita cari ini di sini kelihatan bintang-bintangnya di nomor 2, leg 2. Nih, AL-nya di sini ya kan. Ini AL tidak paling kecil ya, ini ternyata ya. Tapi kalau yang lainnya ini 21. Ya, tidak terlalu paling kecil ya ternyata. Ya. Kita lihat bintangnya saja. Nah, pada umumnya kalau kriteria itu melihatnya paling kecil ya. Tapi ternyata ini kok enggak. Jadi lihat, kalau bingung ya udah lihat ini aja, lihat bintangnya aja ada di mana. Nah, paling banyak bintangnya itu yang kita pilih ya kayak gini. Di leg 0 ini bintangnya enggak ada. Leg 1 bintangnya 1 ya kan. Leg 2 bintangnya 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, berarti yang lain ada enggak yang lebih dari itu, yang 5 enggak ada. Enggak ada. Berarti di sini berarti kita pakai leg 2, leg optimalnya leg 2 karena ini. Nah, tandanya sini paling banyak ada di sini. Oke. Jadi pakai leg 2. Leg optimalnya leg 2. Nah, kalau sudah leg optimalnya kita tahu, ya, juga optimalnya leg 2. Sekarang tahap selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi. Uji kointegrasi dengan leg optimal kita. Ini prosedurnya tadi kan. Uji kointegrasi dengan leg optimal. Leg optimalnya 2. Nah, uji kointegrasi mana ya? Sama aja dengan yang kemarin ya. Ini. Statistik Johansson co-integration ya ini. Ini variabelnya LG PDI LG PCE LG GDP. Nah ini oke. Nah ini estrogen variabelnya enggak ada yang kena endogen semua. Kemudian lag intervalnya ini tadi berapa tadi? 2 kan? Ini sudah, ini 1 sampai 2, ini 2 biarin aja karena berarti sudah sama. Nah, kalau optimalnya 3 berarti kita ganti 1 dan 3, 1 sampai 3. Kalau lag optimalnya 5 ya 1 sampai 5 gitu. Kemudian oke. Nah, ini hasil kointegrasinya. Kointegrasinya ya kan. Nah, hasil kointegrasinya masih ingat yang kemarin kita lihat ada ini lagnya 1 sampai 2, garisnya LGPDI, LPC, LGDP, kemudian nilai ini trace statistik dan critical value pada yang pertama ini trace-nya 43, kritisnya 29. Nah, ini signifikan atau ini ada tanda bintang. Pada sini ada kointegrasi, ya, ada kointegrasi. Sementara yang selanjutnya nilai trace-nya lebih kecil daripada nilai critical value sehingga ini tidak signifikan, tidak ada kointegrasi. Demikian juga yang leg 2. Kemudian di nilai eigenvalue juga sama jumlahnya. Paling sedikit one co-integrating ya, at 0.05.
Nah, ini berarti kesimpulannya terjadi kointegrasi pada different 1. Pada different 1. Nah, kalau sudah uji kointegrasi dengan lab optimal, ya, dan ternyata ada kointegrasi, tahap selanjutnya apa? Melakukan estimasi VECM. Estimasinya ini nanti dengan lag optimal tadi dikurangi 1. Estimasi VECM dengan lag optimal dikurangi 1. Oke. Terus di LPDI, LPCE, LGDP, ya kan, SPAR, ya kan, SPAR. Urutannya saya di PDI dulu, LPCE, LGDP, kemudian ya sini vector error correction, ya, VER, vector error correction model ini pindah. Kemudian melakukan estimasi ini dengan lag optimal dikurangi 1. Tadi optimalnya 2. Optimalnya 2 ya, optimalnya 2. Jadi 2 kurangi 1 ya, di sini ganti 1. Nah, ganti 1. Variabel eksogennya nggak ada, semua endogen ini kan. Kemudian kointegrasinya lihat tadi, jumlah kointegrasinya berapa? Ada 1 ya kan, hanya 1. Nggak usah, kointegrasinya 1. Beratnya di LGBDI, estimasinya pada lag -1, lag optimal kurangi 1, P kurangi 1, ini 1. Oke. Nah, ini hasil VCM ini hasil VCM. VCM itu. Nah, kemudian copy. Nah, ini ada 2 model yang saya copy tadi ya, dari datanya tadi. Yang pertama ini adalah model long run, jangka panjang, ya kan? Jangka panjang dan model jangka pendek. Nah, ini loh. Ya, ini yang saya copy tadi. Nah, dari sini. Nah, ini jangka panjang ini. Jangka panjang. Error correction-nya, ECM-nya, ini jangka pendeknya di sini. Nah, modelnya, model model long run-nya ya, model long run-nya nulisnya ini ECT T-1 sama dengan 1 LGPDI, ini kan LGPDI. Ini PDI-nya duluan karena tadi yang saya masukkan duluan ya, yang jadi pusat perhatian PDI-nya. LGPDI ya. Autoregressisnya -1 ya kan. -1 T-1 kurangi ini -3,6 LGBCE T-1. Kemudian ditambah 3,07 LGDP ya, -1 T-1 ya, dikurangi konstantanya -4,8. Nah, ini model long run-nya.
Nah, model lainnya nanti kan ECT nanti dikoreksi oleh short-run-nya yang jangka pendek. Nah, ini yang jangka pendeknya yang ada di bawahnya tadi, yang ini LGPDI ya, LGPDI ya. Min 0,06 ya. Min 0,067 ini ECT-nya, kointegrasi ekuivalen ini menjadi ECT-nya, ECT min 1 ya kan ini. ECT min 1 di sini min 0,067. Kemudian yang di bawahnya LGPDI min 1, koefisiennya min 0,14, min 0,14 dari sini, min 0,14, dan LGPCE plus 0,44 ini, plus 0,44, LGPCE T min 1. Kemudian yang min 0,097 di LGBP ya kan, T min 1 plus 0,00 ya. Nah, kalau kita lihat ini ada kurung yang kotak ya, kurung yang kotak. Ini menandakan nilai T-nya, nilai kritisnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pembandingnya itu 0,05 atau 1,96 ya. 1,96. Jadi kalau dengan ini kita bisa lihat ini 1,2 ada di sebelah bandingkannya. Kalau tanda minus kan hanya untuk tanda itu ada di sebelah kiri kurva ya, kalau ingat kurva normal itu minus itu hanya nanda bahwa dia ada di sebelah kiri, positif itu berarti ada di sebelah kanan kurva. Nah, ini minus 1,2 pembandingnya 1,96, jadi masih di dalam ya, di dalam. Nah, kalau 1,7 ini 1,7 ini ada di kalau dua sisi ya. Jadi biar nggak bingung. Buat nah, kalau dua sisi ini kan ada min T, ini T. Kalau dua sisi ini yang diterima di sini. Ini daerah H0 H0 ditolak. Ini H0 diterima. Ini H0 diterima. Kalau dua sisi, sehingga misalkan ini min 1,96, ini 1,96. Kalau dua sisi ya. Sehingga kalau misalkan nilainya min 1,3, nah, min 1,3, berarti kan ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah-tengah sini, karena masih di dalam ring ya. Berarti ini berarti di daerah apa? Di daerah H0 ditolak. H0 ditolak, berarti salah satunya diterima, seperti itu. Kalau bentar,
Kalau ini dulu. Nah, kalau di dua sisi, di satu sisi gitu, ditolak. Nah, kalau satu sisi sehingga yang diharapkan, kalau misalkan nilainya 1,3, atau bukan 1,3, ganti yang 1,9, 2,3 nya. Nah, 2,3. Berarti di sini kan di daerah apa? Di daerah H0 ditolak. Daerah H0 ditolak. Tapi kalau 1,3 berarti di sini ya, daerah H0 diterima. Itu ya. Sekarang nah, kalau satu sisi, ya, kalau misalnya ini satu sisi minus 1,8, nah, itu ada di kiri 1,96, berarti H0 diterima ya kan, H0 diterima, tidak signifikan. Kalau yang LGPDI, kalau satu sisi min 1,2, ini ada di sisi kiri, di sebelah kirinya 1,96. Berarti daerah H0 ditolak. H0 sisi kiri H0 diterima, Kalau satu sisi ya. Ini juga sama. 1,7 kalau satu sisi ada di sebelah kirinya H0 diterima. Kalau satu sisi. Nah, lain soal kalau ujinya dua sisi. Dengan 5% dua sisi, maka beda ceritanya. Dua sisi min 1,8 itu ada di ringnya, berarti ini H0 ditolak. Min 1,2, dua sisi, itu juga ada di ringnya, H0 ditolak atau signifikan ya kan. Ini juga signifikan. Ini juga signifikan. Nah, yang ini yang tidak signifikan. Yang karena di luar ringnya. Kalau dua sisi kan minus 1,96, belah kanan juga minus 1,96. Nah, yang tidak signifikan ini. Demikian selanjutnya ya. Kalau yang ini, yang di LGPDI, itu kan saya membaca adalah yang di sini, yang LGPDI. Kenapa? Karena yang jadi pusat perhatian tadi kan PDI-nya ya kan. PDI-nya. Nah, kalau di sini yang jadi pusat perhatian adalah PCE-nya. Yang di sini adalah GDP-nya. Jadi tergantung dari awal itu yang jadi concern kita itu di mana. Yang sedang diteliti itu apanya. Ya anggap saja dependennya apa gitu loh. Walaupun tidak dikenal dependen ya ini endogen gitu. Yang dari awal itu apa. Nah, kita kan sejak awal LGPDI sehingga yang dibaca yang ini. Oke. Nah, kemudian ini ya jangka pendeknya. Setelah jangka panjang, jangka pendek sudah ketemu, maka tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya diagnostik. Ya, diagnostik sama seperti yang kemarin ya, menguji serial korelasinya, normalitasnya, heterositasnya.
saya tulis. Nah, kita uji normalitasnya ini VECM-nya. Residual test, normality test ini. Normality test. Ini milih Cholesky covariant ya. Cholesky covariant ini. Nah, ini. Yang dilihat yang ini Zergubera ini ya, Zergubera paling bawah. Komponen 1, ada komponen 2, komponen 3. Ini kan variabelnya tadi ya. Ada LGPDI, LGBCI, dan LGDB. Jadi ini tergantung banyak variabel. Ini komponen 1 tidak signifikan, berarti ini normal ya. Kemudian komponen 2 ini signifikan 0,01 ya, berarti ini tidak normal. 2. Kemudian komponen ketiga normal ya, ini tidak signifikan, jadi normal. Nah, kalau joy-nya, kita lihat joy-nya di sini 0,03 signifikan, berarti datanya tidak normal. Jadi join 3 variabel tadi, hasilnya residualnya adalah tidak normal. Ini kalau sendiri-sendiri itu seperti ini, beda-beda ya, komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, kalau join-nya hasilnya tidak normal, jadi kurang bagus. Harusnya kan yang di dia setelah normalitas apa? Setelah normalitas heteroskedasitas ya. Kita uji serial korelasi dulu ya. Serial korelasi autocorrelation LLM test ini untuk menguji serial korelasi. Nah, lag-nya ini tadi lag optimalnya udah ya, ganti 2 ya, 2 aja. Lag optimalnya 2. Oke. Nah, ini hasil serial korelasinya ya kan. Hasil serial korelasi ya. Ini tidak signifikan. Jadi lag 1 tidak signifikan, bagus, berarti tidak terjadi serial korelasi. Lag 2 juga tidak signifikan, berarti tidak terjadi serial korelasi. Bagus hanya. Jadi yang normalitas tadi tidak bagus. Hanya di sini di serial korelasinya bagus, tidak terjadi serial korelasi. Kemudian selanjutnya uji heteroskedasitasnya ya, pakai white ini aja. Nah, uji heteroskedasitasnya ini juga tidak signifikan. Tidak signifikan, berarti uji white-nya, ini tidak signifikan, berarti yang diharapkan memang tidak signifikan. Berarti apa? Homosedasitasnya. Jadi homosedasitas, berarti bagus ya. Berarti bagus, ini tidak signifikan. Berarti terjadi homosedasitas. Tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, yang nggak bagus tadi yang normalitas. Oke, tentu kalau penelitian beneran ya, ketika tidak normal datanya harus diperbaiki ya, dengan menambah data ya agar normal ya, atau dirubah. Berarti kita ngerubahnya tadi dengan logaritma bisa jadi tidak pas ya, kita rubah dengan yang lain sehingga prasyaratnya semua terpenuhi. Nah, itu ya analisis VECM seperti itu. Prosedurnya mirip dengan ECM, hanya beberapa hal itu berbeda dengan ECM.
Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Ini pertemuan terakhir ya, kuliah ini. Kalau ada yang bermasalah di presensinya, silakan jawab ke saya. Materi ujiannya yang kemarin saya sudah minta untuk mencari data yang time series, ya, yang A5. Itu materi ujiannya. Datanya kalian cari sendiri sesuai dengan ketentuan. Ya. Soalnya nanti akan saya bagi 1 sampai 2 hari sebelum jadwal ujian. Di pas ujian nanti tinggal ngumpul. Ada yang nggak paham nanti bisa WA saya. Kalau ada problem atau masalah. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.